Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saptiani dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas A semester 6. Video ini adalah salah satu bentuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Analisis Sosial Kritis yang diampu oleh Ibu dosen Turasi SKPM MSI. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Baik, yang pertama itu perubahan sosial secara umum. Perubahan sosial merupakan variasi dan cara yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi inovasi pada masyarakat. Jadi perubahan sosial itu cara hidup yang sudah diterima dalam masyarakat tersebut, baik dari internal maupun eksternalnya, seperti itu. Kemudian saya akan membahas definisi perubahan sosial menurut para ahli. Di sini saya akan membahas sedikit saja menurut tiga ahli. Yang pertama itu menurut Celo Sumarjan. Jadi menurut beliau itu perubahan sosial itu terjadi pada lembaga-lembaga sosial, misalnya pada lembaga pendidikan. Nah itu kan waktu dulu itu kurikulum yang dipakai dalam lembaga pendidikan itu kan KTSP, terus berubah menjadi Kurtilas. Nah, itu bakal terjadi perubahan sosial baik pada guru maupun pada interaksi proses belajar di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Terus, yang kedua itu menurut Kingsley Davis. Menurut beliau, perubahan sosial terjadi pada struktur dan fungsi sosial. Nah, struktur itu kan susunan. Sosial itu bisa diartikan masyarakat, berarti susunan pada masyarakat. Nah, berbicara tentang fungsi itu status dan peranan pada masyarakat. Nah, misalnya pada era modern ini kan sudah ada perempuan dan laki-laki itu sudah ada keseimbangan. Dulu kan perempuan itu perannya menjadi seorang istri yang bekerja di dapur, yang masak, yang mengurus suami. Tapi sekarang itu sudah terjadi perubahan di mana seorang perempuan itu bisa bekerja, bisa menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu menurut MacIver. Nah, menurut beliau, perubahan sosial terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Nah, hubungan itu berarti interaksi ya, interaksi yang berada di masyarakat. Terus keseimbangan sosial. Nah, keseimbangan sosial itu berarti adanya gangguan dalam masyarakat tersebut atau biasa kita sebut konflik. Misalnya antara ojek pangkalan dengan ojek online. Nah, dulu itu kan emang cuma ada ojek pangkalan doang kan. Terus tiba-tiba muncul nih ojek online. Nah, dengan munculnya si ojek online ini, si opang itu merasa terganggu karena mungkin penghasilannya menjadi sedikit kayak gitu, dan peristiwa itu bisa menjadikan terjadinya perubahan sosial seperti itu. Lalu selanjutnya itu ruang lingkup perubahan sosial. Nah, ruang lingkup perubahan sosial itu menekankan pada perubahan kebudayaan. Nah, unsur kebudayaan itu ada dua. Yang pertama, unsur kebudayaan material dan unsur kebudayaan imaterial. Nah, apa sih unsur kebudayaan material? Nah, kebudayaan material itu yang tampak, yang berwujud. Contohnya itu seperti teknologi. Terus yang kedua itu kebudayaan imaterial itu berarti yang tidak berwujud. Contohnya pola pikir. Nah, misalnya nih kan sekarang itu di era teknologi itu bisa mengubah perubahan sosial pada masyarakat, pada pola pikir masyarakat. Nah, apa sih perubahan sosial pada pola pikir masyarakat itu bisa dampak positif maupun dampak negatif. Misalnya dampak negatifnya, jadi masyarakat itu selalu ingin serba instan, serba cepat, serba mudah kayak gitu. Terus dampak positifnya itu
Eh, jadi si teknologi itu bisa menumbuhkan kreativitas atau inovasi terhadap masyarakat. Lalu selanjutnya itu faktor terjadinya perubahan sosial. Nah, faktor terjadinya perubahan sosial itu ada dua. Yang pertama, internal dan eksternal. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor internal. Nah, faktor internal itu ada bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Misalnya, dalam suatu daerah itu tadinya penduduknya ada 50.000, terus kemudian bertambah misalnya 100.000. Nah, itu akan terjadi perubahan sosial di mana tadinya dalam daerah itu eh, apa ya mencari pekerjaan itu lowongan pekerjaan itu mudah, gampang, banyak gitu. Terus tiba-tiba adanya penambahan jumlah penduduk itu menjadi sulit mencari lowongan pekerjaan sehingga muncullah pengangguran. Terus yang kedua itu adanya penemuan baru. Penemuan baru itu ada dua, invention dan discovery. Nah, apa sih invention? Invention itu menghasilkan kebudayaan baru dengan mengembangkan kebudayaan lama. Misalnya, dulu kan memang sudah ada handphone ya. Cuman pada zaman dulu itu handphone itu kan cuma bisa dipakai telepon dan SMS doang. Cuman sekarang itu terjadinya perubahan jadi si handphone itu sekarang selain bisa SMS dan telepon, sekarang juga bisa telepon dengan tatap muka atau sering biasa kita bilang video call, sudah bisa membuat video, sudah bisa foto selfie atau bahkan sudah bisa menonton TV lewat handphone seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada discovery. Nah, apa sih discovery? Discovery itu penemuan yang baru. Contohnya seperti penemuan robot, penemuan kereta api, penemuan pesawat, dan itu bakal terjadi perubahan sosial. Terus selanjutnya itu pertentangan. Pertentangan di sini yaitu konflik yang terjadi antar golongan dalam masyarakat tersebut. Terus yang terakhir dalam faktor internal itu ada pemberontakan atau revolusi. Seperti yang kita ketahui, setelah terjadinya revolusi pasti bakal terjadi perubahan sosial. Misalnya pada revolusi Prancis itu kan mereka itu menggulungkan rajanya yang sewenang-wenang. Nah, sehingga setelah rajanya turun, setelah tidak menjadi raja, setelah berhasil menggulungkan rajanya, maka adanya perubahan pada sistem pemerintahannya seperti itu. Selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama, dalam faktor eksternal itu ada kontak dengan budaya lain. Nah, itu berarti proses penyebaran kebudayaan dari individu ke individu lain ataupun dari masyarakat satu ke masyarakat lain. Seperti itu. Terus yang kedua, peperangan. Kenapa peperangan bisa disebut salah satu alasan terjadinya perubahan sosial? Karena dalam peperangan itu pasti yang menang itu bakal memiliki kekuasaan penuh pada si masyarakat yang kalah, sehingga bakal terjadi perubahan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Terus yang ketiga itu bencana alam. Kenapa bencana alam dikatakan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial? Karena setelah terjadinya bencana alam itu dapat mengubah struktur dan sistem hidup yang sudah ada dalam masyarakat itu atau sistem yang sedang dirancanakan dalam masyarakat tersebut. Tapi jika dilihat-lihat dalam kehidupan nyata, memang yang lebih menonjol itu kontak dengan budaya lain ya. Karena sekarang bisa aja dilihat nih seperti kita aja yang sering nonton film barat, yang sering nonton
drakor pasti gaya atau stylenya mengikuti style-style Korea, style-style barat seperti itu. Kemudian komponen perubahan sosial. Yang pertama itu ada unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok itu misalnya jumlah dan jenis individu serta tindakan mereka. Terus yang kedua, hubungan antar unsur. Misalnya ikatan sosial, loyalitas, ketergantungan, hubungan antar individu, dan integrasi. Terus yang ketiga itu berfungsinya unsur-unsur dalam sistem. Misalnya peran pekerjaan yang dimainkan oleh individu atau diperlukannya tindakan tertentu untuk melestarikan ketertiban sosial. Lalu yang keempat ada pemeliharaan batas. Dalam pemeliharaan batas itu ada kriteria untuk menentukan siapa saja yang termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam kelompok, dan prinsip rekrutmen dalam organisasi. Kemudian yang kelima itu ada subsistem. Misalnya itu jumlah dan jenis seksi, terus segmen, divisi, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada lingkungan. Lingkungan itu kondisi alam atau lokasi geopolitik. Lalu yang terakhir itu ada karakteristik atau kriteria utama dalam perubahan sosial. Yang pertama itu ada bentuk proses sosial, yang kedua itu ada hasil proses sosial, yang ketiga itu ada kesadaran tentang proses sosial di kalangan masyarakat tersebut. Terus yang keempat itu ada kekuatan yang menggerakkan proses itu. Yang kelima itu adanya tingkat realitas di tempat proses sosial tersebut, dan yang terakhir itu jangka waktu berlangsungnya proses sosial, dan semuanya itu saling berkesinambungan dan saling berkaitan seperti itu. Jadi kesimpulannya, perubahan sosial itu terjadi karena adanya faktor-faktor baik dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Dan perubahan sosial pasti memiliki dampak tersendiri dalam masyarakat, baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Mungkin hanya sedikit materi yang bisa saya sampaikan, masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun dalam pemahaman. Untuk itu saya memohon maaf dan mengakhiri video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.